Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali gue sama Afin di Fractivin. Jadi kali ini gue mau buat video Q&A yang udah gue kasih pertanyaannya di Instagram gue kemarin. Guys, satu lampu guys. Ya, jadi kan udah lama banget ya gue bikin video. Yang pertama tuh gue ujian, terus yang kedua itu gue bantu-bantu orang tua gue, terus yang ketiga ya ada prolog. Gue juga kemarin kena sakit, jadi gue nggak sempat video. Sebenarnya kemarin gue bikin video, cuma karena gue ngeteknya nggak dapet angel, jadi gue ulang lagi video gue buat ulang lagi sekarang. Oke, kita langsung aja, nggak usah basa-basi, udah lama. Pertanyaan pertama, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih ya, ini tuh kayak pengajuan. Dia bilang, Ceng, room tour dong. Oke. Room tour ya. Room tour itu kan harusnya banyak yang harus dikasih tahu kan, kayak kita tuh pakai komputer apa aja, kamera apa aja, terus spek dari komputernya apa aja. Nah, ruangannya kayak gimana. Kalau room tour kayaknya belum siap untuk room tour karena Punya rumah emang lo emang. karena ya gitu lah. Gue juga gimana ya, gue syuting di kamar gini tuh, nggak ada tempat buat syutingnya gini aja, di dalam kamar, depan kamera. Terus juga komputer, ya udah komputer ini di sini ada komputer. Udah, gue nggak pakai apa-apa. Mic gue aja nih, mic gue 15 ribuan tuh. Itu kan udah jadi room tour tuh kan. Kamera gue itu kamera HP yang gue pakai. Jadi gue belum bisa room tour. Tunggu sampai 1 juta dulu baru bisa room tour. お前はもう死んでいる。何？もうあたくびできる。 Udah salah. Cacat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bukan pertanyaan lagi, tapi pengajuan lagi. Permintaan ya. Ini permintaan, sorry. Basic skill untuk Premiere Pro dong bang. Premiere Pro. Sebenarnya Premiere Pro itu belajar itu emang harus ada dasar sih. Baca. Gimana ya? Gue juga waktu pertama kali gue belajar Premiere Pro ini, gue belajar langsung main color grading. Wow. Itu karena gue diajarin sama om gue mainnya langsung color grading. Gue juga nggak tahu tuh sebenarnya, dulunya tuh gue nggak tahu Premiere Pro tuh kayak gimana. Gue juga dulu belum bisa ngedit video, tiba-tiba gue sering ngedit video. Tiba-tiba gue edit video di laptop. Jadi gue kaget. Nah, habis itu setelah gue korek-korek semua tuh di YouTube, gimana sih caranya ini, gimana caranya ini. Jadi gue tahu sekarang gimana caranya buat video-video yang keren di Premiere Pro. Nah, kalau misalnya mau minta basic skillnya, ntar DM aja. Habis itu nanti gue kasih tutorialnya buat lo. Sombong amat. Pertanyaan selanjutnya, Bang, gimana supaya bisa nikah muda? Saya kebet nih. Emang lo kira gue udah nikah gitu kan? Gue masih muda, belum nikah, masih sekolah. Jadi jangan tanya-tanya tentang nikah ke gue. Gue juga masih belum paham lah tentang nikah. Kalau saya udah kebelet, berdoa aja semoga dapet jodoh. Iya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kapan buat konten basket? Siapa tahu
private ya kan, bisa. Konten basket ya, buat konten basket sebenarnya gue juga kayaknya masih kurang memadai, tapi gue mungkin bakal berusaha ya buat bikin konten basket. Apalagi kalau misalnya lu mau bareng main, dah kita main aja bareng. Dimana itu kasih lokasinya, insya Allah gue bisa datang. Kalau enggak, yang datang lu ke rumah gue, kita main bareng di Bekasi. Ada kok lapangan Bekasi, ada gor juga. Jadi kalau misalnya buat konten basket itu kan, yang pertama kita harus buat apa ya, kita harus pakai tripod yang ukurannya itu tinggi, kayak tripod kamera. Nah tapi gue cuma pakai tripod yang yang kecil, yang bisa dilenturin buat vlog-vlog gitu. Jadi kurang bisa kayaknya buat bikin video-video kayak basket ataupun tutorial di luar ruangan. Oke, jadi ya doain aja, semoga gue bisa ngelakuin apa yang kalian minta. Habis itu gue bakal bikin video ini sebagus-bagusnya dan YouTube-nya lancar. Doain aja terus ya, oke? Dan dukung terus channel ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal yang paling menyenangkan di pondok dan di rumah. Hal yang paling menyenangkan di pondok itu, pertama kita main bareng sama teman-teman, belajar gitu kan. Gue nyadar nih, gue di pondok itu, waduh gila, gue gak nyangka banget gue bisa belajar malaman dari jam 7 sampai jam 9. Itu kalau dari Isya sampai jam 9. Sumpah itu gak mungkin banget. Gue tuh di rumah kalau kayak gitu tuh, wah udah lepas lah gitu, gak bisa kayak gitu. Apalagi namanya tuh gue depan buku gitu kan. Apalagi gue juga orang yang gak suka banget baca buku dari kecil, karena ya gimana ya, waktu gue kecil tuh emang gue gak pernah baca buku. Terus juga waktu gue kecil juga, gue tuh lebih sering dikasih mainan. Jadi ya gimana ya, pengetahuan gue semuanya di luar ini. Pengetahuan gue udah gak tau lah kemana. Pengetahuan gue tuh bisa jadi ya dari permainan, dari game, dari ya pergaulan gue. Itu mungkin pengetahuan gue tuh dari situ semua. Gimana gue ya bergaul lah, gimana gue cara bermain gue, gimana, semua pengetahuan gue dari situ. Jadi kalau misalnya yang menyenangkan di pondok tuh ya tadi belajar sampai malam. Gue juga pernah belajar sampai malam. Gue ngulain pelajaran tersebut, gue ngulain lagi sama temen gue tuh semua. Wah sumpah itu bener-bener gimana ya, gue merasa wah banget gitu. Gue bisa belajar sampai larut malam gitu kan. Bisa belajar sampai larut malam, sampai jam, waktu itu pernah gue sampai jam 1 nggak salah. Wah itu epic banget sih menurut gue sih, epic banget. Soalnya gue jarang banget tuh kayak gitu. Oke, next lanjut. Sorry. Tadi ya yang menyenangkan di rumah belum. Hal yang menyenangkan di rumah itu apa ya? Yang paling pertama sih ya gue bisa ketemu keluarga gue, sama orang tua gue, bisa bantu orang tua gue. Terus juga ya hal yang paling menyenangkan itu gue bisa gangguin adik gue. Goblok! Ya gimana lagi, gue juga kalau di rumah gitu aja sih, gabut gue di rumah. Kalau nggak ngedit ya gue main HP. Kalau main HP ya gue tidur. Kalau nggak tidur ya olahraga kadang. Kalau ada temen biasanya gitu kan, asli ada kayak gitu kan, olahraga cuma karena ada teman aja. Tapi ya mungkin ada orang yang olahraga rutin gitu kan. Oke, next aja lanjut. Pertanyaan selanjutnya, 2 kata buat YouTube. It's time to stop! Apa ya? Bingung saya nih. YouTube keren abis. Oke. Ya. Gitulah. Karena YouTube itu punya banyak channel
dan bikin apa ya, dan orang juga nggak bosan nonton channel di YouTube, dari gaming, musik, sampai yang vlog ataupun lain-lainnya seru-seru lah pokoknya. Itu emang ada di YouTube doang. Paling ya kalau nonton di TV paling ya sinetron, kalau nggak sinetron ya acara lawakan, komedian. Tapi di YouTube lo bisa setel musik, terus lo bisa juga nonton channel di TV, bisa nonton berita. Udah, oke, channel tuh emang channel itu tuh tempat channel terbaik lah. Jadi kalau misalnya nonton apa di YouTube aja. Kalau banyak kota, hotspot lah. Hello, motherfucker. Lanjut aja, kita lanjut ke selanjutnya. Simpel aja nih, cara dapetin ide menarik untuk YouTube. Sebenarnya dapetin ide menarik itu gampang. Yang pertama tuh lo sering-sering nonton YouTube orang, gimana dia bikin video dengan menarik. Abis itu lo cari referensi dari video itu. Gimana sih cara gue buat video dari orang yang udah buat video ini, tapi gue bikin beda. Nah, itu pertama itu. Jadi ketika lo udah lihat video orang, terus kalau misalnya buat video, dan video itu mau ngikutin cara bikin videonya kayak dia, kayak orang yang udah lihat tadi. Tapi kalau misalnya lo bikin video kayak dia, otomatis ya udah tau lah semuanya. Kalau video ini ya udah lagi udah pernah nonton yang ini, udah tahu yang ini. Tapi mungkin juga ada orang yang belum nonton. Terus kalau gue saranin lu bikin video yang beda aja, yang lebih beda dari orang lain. Gue juga pernah mikir waktu gue bikin video yang pertama gue itu, yang merotal itu, gue mikir kalau coba kalau misalnya gue buat video ini, terus sedangkan orang juga udah banyak yang udah bikin video kayak gitu. Akhirnya ya gue mikir kalau gue tuh bakal bikin video yang lain, ngarah yang lain. Jadi nggak stuck di satu konten aja. Kita harus bikin konten yang lebih seru, biar orang tertarik dengan video kita. Gitu aja ya. Jadi sering-sering lihat cara orang bikin video, cara orang ngoperasiin YouTube mereka, dan gimana mereka bisa dapat subscriber sebanyak itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa sih motivasi Vin CS buat channel YouTube? Motivasi gue ini sebenarnya dari dulu gue pengen bikin YouTube, tapi gue dulu tuh orangnya agak maluan depan kamera gini nih. Gue dulu tuh orangnya benar-benar malu banget pegang kamera. Gue pernah punya YouTube, kalau nggak salah namanya Tulers ya, namanya Tulers. Itu kalau nggak salah gue pertama kali bikin YouTube di kelas 2 SMP, dan subscriber masih dikit. Terus juga ya gue bikin video sama temen gue berdua, itu kakunya minta ampun gitu ya. Itu bener kaku banget, nggak kayak gini. Ini kan lepas gitu kan, itu kakunya sampai gue tuh nutup mulut. Orang kan biasanya kita ngelepas gini aja tuh, nggak pakai apa-apa, pakai apalah, kayak kaos, kayak terserah kan. Yang penting video itu tuh jadi. Nah tapi gue tuh waktu itu bener-bener malu banget. Mungkin ini gue kasih lihat tontonnya kayak gini. Hai guys, selamat datang di channel baru kita. Yaudah langsung Q&A-nya. Oh ya, gue aja. Ya gitu tadi. Jadi emang benar-benar malu banget sumpah. Dulu tuh emang malu banget. Udah gitu ketika gue pertama kali buat konten, gue langsung bikin Q&A. Itu gak masuk akal banget. Kenapa? Harusnya kan setiap orang tuh bikin YouTube nih, harusnya dia bikin video konten yang awalnya dia tuh kayak gimana gitu, terserah lah. Tapi ini gue tuh tiba-tiba masuk Q&A, nggak jelas. Terus orang juga nanya bebas. Oh enggak. Jadi waktu itu gue bikin Q&A, gue sharing juga di Instagram sama di WhatsApp. Dia tentang kalau tentang mantan ya, tentang mantan. Terus itu sumpah, udahlah itu masa lalu gue. Dan sekarang ya gue begini, gue berani, gue udah pokoknya itulah
gue emang termotivasi dari dulu buat bikin video YouTube. Terus juga yang kedua, gue termotivasi dari om gue, karena om gue juga punya channel YouTube dan bentar lagi YouTube-nya itu juga besar. Doain aja. Iya, jangan lupa juga subscribe juga YouTube om gue, namanya Santiago Star. Cari ya Santiago Star, dan itu channel musik. Jadi kalian bisa nonton musik di situ, nonton musik yang enak-enak, yang lagi viral ataupun yang lagi keren-keren musiknya. Oke, mungkin itu aja ya motivasi gue. Puh. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan hidup Anda? Beribadah, sukses dunia akhirat. Itu. Terus bagian kedua orang tua. Udah itu aja. Jadi tujuan hidup gue itu 3 tujuan hidup. Dan yang paling diutamakan itu beribadah dan bagian orang tua. Nah, untuk kalian yang emang masih mas-masan, coba ubah pola pikir kalian, gimana cara mengatur hidup ini dengan baik, biar kalian nantinya nggak bingung ke depannya. Oke, kayak gimana. Karena yang namanya orang sukses dunia ataupun akhirat, mereka pasti berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena ketika kalian udah bekerja, terus kalian misalnya sukses, kalian ketika kalian jatuh, situlah cobaan. Dan ketika ada cobaan tersebut, jangan pernah mengeluh. Karena ya kalau kita ngeluh, itu nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada apa-apa. Kita terus maju, terus berdoa terus, jangan pernah putus untuk berdoa. Karena dalam surat Al-Baqarah juga diingatkan, fadkurni adkurkum washkuri li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Aku bukan ingat kepadamu. Syukurilah nikmatku dan janganlah kau kufur. Itu. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan. Dan pada apapun kita harus tetap ingat kepada Allah. Mau kita sehat, sakit, kita jatuh, kita bangun, kita sukses, kita turun, kita miskin, semua kita kaya, udah, semuanya harus ingat kepada Allah. Tapi kadang orang juga ada yang banyak, ketika dia udah sukses, udah kaya, udah punya harta yang banyak, dia lupa kepada Allah. Sebenarnya yang beri rezeki itu Allah. Gaji dari bos kalian, gaji dari bos kalian, atau dimanapun itu semua datang dari Allah. Gak mungkin datang dari orang yang kita percayai, kecuali Allah. Jadi bergantunglah pada Allah. Semua tergantung kepada Allah. Kok jadi ceramah gini ya? Wow. Gila. Oke. Santai. Tadi nggak usah dibawa tegang ya, itu emang. Udah lah. Selanjutnya, ini penawaran ya. Silakan obat meninggi badannya Kak. Gak perlu. Sombong banget guys. Gak perlu ya. Maaf. Sombong amat. Kalau misalnya Anda jualan obat peninggi, kasih ke orang lain aja. Saya udah punya soalnya. Tapi gak apa-apa misalnya mau ngasih, nanti saya makan juga. Jancuk. Ya, kasih. Anjir, gak jelas banget sih jadi orang. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Gantengan mana bang? Gua sama lo. Gantengan mana bang? Gua sama lo. Apa ini? Pertanyaan apa ini? Emang ganteng ya? Lu jangan saya deh.
Ya mungkin ketengan lo ya. Ini yang mau follow IG-nya follow aja. Cari di komentar yang Q&A. Ada kok yang nanya kayak gini. Cari aja. Orangnya ganteng banget. Lebih ganteng dari gue. Jago main futsal. Ya itu ya tadi ya tentangan lu. Lanjut. Di pondok siapa yang paling jago main basket? Gua anjir. Iya. Enggak ya. Enggak. Gua enggak ngakuin kalau gua jago main basket enggak. Gua masih standar lah. Gua juga udah jarang main juga waktu main pertama kali tuh. Sumpah kakunya minta ampun karena udah lama gak main. Pas main langsung tanding. Kan waduh. Udah kaku parah. Lanjut. Apa benar lo makan nasi pakai sejadah? Oke, intinya kayak gitu. Gue tanya balik. Apa benar otak lo tuh gila? Lo tau mana ada orang makan sejadah? Tapi kayak pernah gue. Coba. Gue pernah. Nih, gue ceritain ya. Gue tuh waktu di pondok ya, karena saking gak mau ketahuannya sama ustad, gue makan di belakang kamar mandi. Enggak, iya, gue makan di belakang di jemuran. Terus ada sejadah dijemur, dibalik sejadahnya makan di situ. Sumpah, cringe banget, gila. Itu bener-bener cringe banget sih. Gimana? Makan pakai sejadah coba. Nggak ada tempat nasi, tapi makan pakai sejadah. Kocak emang, santri itu emang kocak. Udah lah, gak usah diperpanjang. Mungkin kalau yang santri mungkin ngerasain gitu ya. Mungkin ngerasain atau gimana gitu. Ya pengen ngerasain komen. Santri itu emang aneh orang itu. Makan di mana jadi yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Oke lanjut. Di LF kok nggak ada akhwat? Hello, motherfucker. Ini guys. LF itu jadi LF itu nama sekolah gua. Terus dia nanya, dia ini teman gua juga. Dia nanya, LF kok nggak ada akhwat? Nggak tahu gue gimana ngomongnya. Apa dia ngeliat itu? Jadi apa ngeliat dia ada slogan di bawah nama sekolah. Jadi di bawah nama sekolah gue itu ada slogan yang bertulisan School of Muslim Leader. Jadi kalau misalnya nanya kok nggak ada akhwat, baca aja slogannya. School of Muslim Leader, pemimpin itu cewek. Pemimpin itu harus cowok. Jadi mungkin ada juga yang pemimpin cewek, tapi yang seharusnya pemimpin itu adalah cowok. Karena ketika cowok jadi pemimpin, cewek bakal jadi makmum ya, bakal jadi pengikutnya. Dan ketika lu udah nikah juga, lu bakal ngerasain jadi pemimpin keluarga. Iya enggak? Jadi jangan bertanya kenapa di LF tuh nggak ada akhwat. Ya itu tadi, oke? Karena sekolah kita itu dibangun untuk menciptakan seorang pemimpin yang bergenerasi muslim dan generasi rabani. Membangun generasi muda dengan membangun generasi muda yang bernilai agama. Gue lupa visi-misinya lagi. Udahlah, kayak gitu. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Bang, gue main ML kok noob ya? WK. Lah gue gak tahu ya, kan yang main ML lu bukan gue. Yang noob lu bukan gue. Kenapa nanya ke gue? Emang gue siapa?
Ya gue tahu gue temen lu emang, cuma nggak tahu gue tuh nggak pernah main ML, udah jarang lagi main ML. Kalau dulu iya main ML. Ya lu noob karena ya emang mungkin noob itu bisa dari berbagai faktor ya. Pertama karena HP lu suka nge-lag atau jaringannya suka nggak jelas, terus atau juga lu sering AFK jadi bisa lu bilang noob. Atau emang lu noob? Pow! Enggak, canda guys, canda. Ya pokoknya kalau misalnya main ML, terima aja kalau kalah. Jangan bacot, jangan toksik, jangan berkasar, jangan feeder, jangan AFK. Tertinggal. Oke, next selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Disuruh nanya, kenapa gue disuruh komen? Kenapa gue disuruh komen? Ini orang emang ngeselin ya. Gak tahu kenapa nih orang. Dari dulu emang ngeselin. Kenapa gue disuruh komen? Ya mungkin aja karena lu tuh spesial gitu kan. Ya. Like your eyes, you look away when you pretend not to care. Atau karena lu tuh emang dibutuhkan gitu. Atau dengan suatu hal yang emang mungkin yang atau mungkin yang lainnya lah pokoknya. Oh ya, kenapa gue suka main? Ya biar lu nggak malu bertanya gitu kan. Kadang orang juga pasti kan kalau misalnya di sekolah juga pasti kan kalau misalnya gue lagi jelasin ada yang nanya nggak, kamu nanya dong, kamu nanya dong. Asih ya gitulah. Jadi gue selalu nanya biar ini penuh nih kalau komentarnya. Udah, mungkin itu tadi pertanyaan yang udah gue jawab. Makasih juga buat kalian yang bertanya, dan masih juga yang udah gue suruh bertanya. Semoga apa yang tadi gue jawab itu bermanfaat buat kalian semua. Dan yang pengen jadi YouTuber atau jadi apa, semangat terus bikin konten dengan konten yang menarik, apapun itu kontennya. Yang penting bisa bikin orang tertawa ataupun bisa orang bikin bahagia. Oke. Gimana penutupannya enak? Oke. Ilal liqa'i, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Thank you.